Pernah dekat dengan seseorang, dia baik hati, tanggung jawab dan mapan, tapi qadar Allah ternyata dia udah tahun kemarin itu kecelakaan jatuh dari helikopter. Padahal saya menginginkan banget lelaki yang baik hati dan ternyata ada di dia semua, dan kita udah kayak serius, udah bahas masa depan, udah bahas rumah dan lain-lain. Ternyata sebelum kita ketemu itu dia pulang tugas BKO, itu jatuh helikopternya di Bangka Belitung. Ada cerita lagi Pak Ustadz, ini awal ceritanya. Dan saya ini sempat hilang arah karena saya kaget, padahal jam 9 pagi itu masih chatan dia ngabarin dan ngirim video lagi di atas langit. Tapi qadarullah ternyata chat saya pas balas itu checklist sampai malam. Saya kira ternyata kalau di helikopter itu takut nggak ada sinyal atau apa, ternyata langsung ada berita helikopter Polri jatuh. Terus saya sempat hilang arah karena saya bingung. Kok bisa sih saya yang menginginkan dia jadi jodoh saya, tapi ternyata dia lebih disayang sama Allah. Terus saya ini sempat juga punya kekasih, dan dia ingin menyembuhkan saya dari luka hilang arah saya ini, karena saya sempat frustasi karena mungkin Pak Ustadz dan lain-lain juga ngerasa kalau kehilangan seseorang yang dipanggil sama Allah itu sangat berat buat sembuhnya, nggak akan sembuh. Mungkin melalui waktu-waktu biar gitu, tapi saya belum bisa ikhlas. Terus saya balik lagi ke mantan kekasih saya yang ingin katanya yang ingin menyembuhkan saya. Tapi qadarullah ternyata saya batal nikah. Seharusnya saya nikah bulan Agustus September ini. Ternyata saya ditipu sama calon saya ini yang ingin menyembuhkan saya masa dari luka saya kehilangan lelaki yang sebelumnya itu. Ternyata saya ditipu soal batal nikah, padahal saya sudah merencanakan lamaran dan nikah di bulan Agustus September ini, dan dia pun sudah izin sama orang tua saya untuk melamar saya ketika dia lagi cuti. Tapi ternyata dia ngebohongi saya, tidak membuat proses pengajuan. Ternyata saya makin hilang arah karena saya berharap dia akan menyembuhkan saya, tapi ternyata tidak. Malah lebih membuat luka saya jadi lebih sakit hati. Dan saya sempat nyerah, Ustadz, ingin bunuh diri. Tapi emang benar Ustadz, maksudnya saya udah umur 24 tahun tapi putus di tengah jalan gitu aja. Saya jadi kayak sempat bingung sama jodoh saya nanti. Kan tadi kata Mbak Alma dia orangnya baik kan, perfect banget gitu kan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah harapan. Ya Allah, berikanlah yang lebih baik dari itu atau sama seperti itu. Kan jadi punya standar yang bagus. Kalau enggak kan kadang-kadang kita namanya orang yang lagi, biasanya penyakit jomblo yang lagi agak kronis tuh ya. Semua yang dilihat dari lawan jenis, ini kayaknya jodoh saya deh. Ini kayaknya jodoh saya. Itu penyakit jomblo itu. Apalagi yang sebelah sana ya. Nanti pas di parkiran atau pas di lobi itu di bawah, lewat kalian satu persatu. Jodoh gak deh? Jodoh kan ya. Itu penyakit jomblo kronis itu. Makanya daripada Mbak Almanya gak punya standar, akhirnya malah siapa yang datang langsung naif banget gitu kan. Kayaknya dia baik, gak punya standar. Allah ajarin seperti apa harusnya seorang suami. Maka Mbak Alma, walaupun nanti kalau ini titipan saya ya, kalau Mbak Alma udah menikah, maka lepaskan semua masa lalu. Jangan pernah bawa masa lalu dalam rumah tangga, karena itu merusak. Dan itu namanya menyakiti, zalim. Ini hanya untuk masa-masa pencarian aja nih. Dia menjadi sebuah kenangan baik, bahkan mengajarkan beberapa value atau nilai-nilai yang baik. Nanti Mbak Alma akan dapat yang lebih baik dari itu insyaAllah, tanpa harus merasa bahwa itu gak baik. Bukan, lebih ke kayak mungkin ada yang lebih tepat buat Mbak Alma. Yang kedua, Allah itu bukan lagi gagal, Allah menyelamatkan Mbak Alma. Alhamdulillah diselamatkan sekarang, daripada nanti ketika Mbak Alma udah menyerahkan seluruh hidupnya,